Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian nih semua nih? Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, para sobat BB69. Yang pertama ada Mas Aska. Apa kabar Mas Aska? Halo semuanya. Halo Mas Tiawan. Sehat ya. Yang kedua ada Mbak Nelly. Apa Sehat. kabar Mbak Nelly? Alhamdulillah sehat. Halo, selamat malam. Malam. Yang ketiga ada Mbak Nuti. Apa kabar Mbak Nuti? Kabar baik, apa kabar semuanya? Baik. Sehat-sehat. Nah, sekarang ini kita akan membahas sebuah film yang merupakan installment ketiga ya daripada dunia filosofi kopi. Ya, karena yang pertama itu kita udah tahu nih, filosofi kopi ini waktu itu booming di tahun 2015, kemudian dibuat sequelnya di tahun 2017, dan sekarang tahun 2022 ini dibuat sequel lagi tapi dengan kemasan yang berbeda. Nah, judulnya adalah Ben dan Jody. Gua diculik, gua dipukulin. Dan lo ada di sana. Nah, kita langsung aja ke Mbak Nelly nih. Mbak Nelly, waktu pertama kali mendengar bahwa dunia dari filosofi kopi ini pengen dibalikin istilahnya, dan istilahnya dengan segala sesuatu yang berbeda, yakni dengan segi aksi yang ingin dijual nih. Nah, Mbak Nelly sendiri gimana nih responnya? Responnya yang pertama kali ngelihat cast-nya, begitu ngelihat cast-nya Tubir, ya udah, langsung excited lah, pasti ini pasti keren. Langsung. Jaminan mutu untuk iya, untuk ya. film action Indonesia, iya. Aku sangat berharap sih. Oke, jadi berharap bukannya, aduh ini ngapain sih, ini bukannya soal kopi cinta-cinta lagi lah gitu, enggak. Udah tahu pasti itu pasti ada hubungannya, kan dia maskot kopi juga soalnya kan, jadi pasti ada korelasinya gitu, nggak mungkin keluar dari filosofi kopinya. Oke. Mas Aska gimana Mas Aska? Sama seperti Kakak Nelly ya. Ya karena awal pertama kan ditunjukkan ininya dulu, posternya dulu kan. Posternya Ben dan Jody yang biasanya anak senja banget. Kayak baju kopi, baju anak warkop gitu kan. Ini tiba-tiba ada foto teasernya si Ben-nya ketembak gitu di atas pickup. Waktu itu pertama kali ada teasernya. Langsung, ini kenapa terlalu tegang nih? Ada apa nih Ben dan Jody nih? Masa terlalu belok banget gitu. Jadi awal-awal ada rasa-rasa skeptis sama film ini. Kenapa terlalu belok, kenapa terlalu nyasar gitu. Tapi setelah nonton film, wow, nikmat sekali filmnya gitu. Nanti kita bahas. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau nanya lagi Mas Aska, kenapa skeptis? Apa salahnya? Skeptis karena dunia perkopian juga udah usang dari 2015 gitu. Kenapa Ben dan Jody ini masih terus berpetualang gitu. Tadi 2015 sampai 2022, berarti 7 tahun gitu. Kalau kata Mas Angga, ini mau gimana? Mau bikin kopi lagi? Mau perang kopi lagi? Atau kopinya mau dibom? Katanya Angga sih gitu. Tapi ya kita kan penasaran nih. Apa sih mau dikembangin dari warung kopi kalian gitu. Ini sebuah usaha untuk menciptakan dunia filosofi kopi lebih luas dari apa yang ditulis. Ya, setelah dilihat perkembangannya seperti ini, ya udah makin penasaran. Terus kalau kata Nelly, loh ada Yayan Ruhian nih, harusnya menyajikan sesuatu dong gitu. Mana mungkin Yayan Ruhian cuma jadi pengunjung kopi terus menikmatin kopi doang kan. Aduh, itu waste aktor gitu. Ya makanya wah ini menjanjikan harusnya. Atau kayak iklan yang nyaman dulu, gebrak meja, saya pesan yang paling enak, gebrak gitu ya. Pelayan, saya minta yang paling enak. Apa ini? Iya. Iklan nyaman dulu kan ada tuh ya. Jadi baru umum. Boleh. Produk resmi. Hai, tunggu dulu. Lah ini baru enak.
Oke, ini menarik. Walaupun dalam kenyataan itu sekarang kedai kopi juga masih banyak bermunculan nih dengan merek-merek baru ya. Jadi istilahnya kopi kayak nggak akan mati nih dalam arti dalam jangka waktu dekat nih, walaupun banyak saingan. Mbak Nuti, gimana Mbak Nuti? Dikala mendengar nih Ben and Jody nih akan mengusung sesuatu yang berbeda daripada 2 film sebelumnya. Aku sih kaget aja, soalnya kan tadinya drama, terus mau mengusung apa gitu. Terus pas lihat foto teasernya, ini kok aneh-aneh aja ya kayaknya. Mau dibawa kemana sih filosofi kopi ini? Aduh, ya aku sendiri bukan penggemar kopi, jadi nggak terlalu excited juga, tapi juga standar aja. Yang heboh itu justru pada saat poster yang Kang Yayan muncul. Nah itu baru tertarik. Sebelumnya sih cuma ini mau kemana sih gitu. Kayak ini 2 orang benar-benar tergiur dengan si itu Tubir. Kenapa manggil Mas? Nah dari kemarin juga saya manggilnya Mas terus nih, siapapun itu saya panggil Mas nih. Untung nggak ketemu Tubir ya. Semua orang yang manggil Mas. Oke. Nah kalau saya pribadi justru saya excited sih, dalam arti kenapa? Saya justru akan bingung bila misalnya ini pengen dibuat lagi nih filosofi kopi dengan istilahnya dengan cinta-cintaan lagi dengan saya vibe yang sama nih. Saya justru mungkin agak skeptis bila itu akan dibuat seperti itu. Namun bila itu dibelokkan seperti aksi ini, justru ini saya akan berpikir, wah ini kegilaan apa nih akan dimunculin nih, kok berani nih. Apalagi kan yang sebelum-sebelumnya itu kita di dua film sebelumnya sudah digembar-gemborkan itu yang mengenai perbuatan lahan segala macam itu di 2 film ini tetap ada nih, dalam arti tetap ada permasalahan itu. Jadi saya pikir ini masih tetap setia nih di film ini, dan ternyata ya benar. Kami sempat bentrok dengan keamanan perusahaan. Nah oke. Tadi itu dari ekspektasi. Nah Mbak Nini setelah menonton film ini gimana nih? Kalau dari actionnya sih ikut seneng sih, menikmatin actionnya, jokesnya juga menikmatin. Cuma memang porsi tentang filosofi kopinya sendiri memang agak kurang kan. Apalagi di sini kan banyak bintang-bintang yang baru, karakter baru yang malah kelihatannya lebih menonjol gitu kan dari pemainnya sendiri. Tapi ya nggak ada masalah sih, karena di 1 sama 2 kan kita juga udah puas tuh ngelihat chemistry mereka berdua gitu kan, yang nggak ada salahnya sih. Jadi lebih berwarna sih yang sekarang sih, jadi lebih berwarna gitu. Nah ini dia nih, tadi ngomongin soal filosofi, saya berpikir misalnya awalnya itu pas waktu Desi Tubir dibikinin kopi, si Ben akan ngomong, ini filosofinya gue nungguin, ini filosofinya apa nih bikin. Ngopi dulu biar greget. Kasih kertas gitu ya, nulis gitu. Tulis nih nih atau ini filosofinya adalah geprek-geprek apa gini selama kita dalam susah misalnya gitulah. Gue pikir gitu, ternyata nggak ada. Sayang. Lagi bikin kopi kayaknya, biar bisa ini ngasih filosofi. Aduh, kalau gitu kita akan Mbak Nuti dulu. Mbak Nuti gimana Mbak Nuti pas nonton film ini? Nah, berlanjut dari ngelihat posternya Kang Yayan, aku nungguin tuh lebih-lebih berikutnya ada trailer adegan seru, aksi-aksi kayak gitu. Dan pada saat nonton ya emang sih terhibur banget sama adegan aksi yang luar biasa itu. Ini wilayah yang berbahaya. Gue sampai nggak ngitung lagi tuh berapa peluru nyaris ledakin kepala kita. Lebih-lebih pengambilannya tuh aneh-aneh gitu, yang baru kali ini ya bisa aku bilang muncul lah di film Indonesia. Menarik banget. Belum lagi dengar yang tersebar di sosial media bahwa Angga melakukan sendiri kegiatan penyuntingan, dan bahkan dia sendiri juga kadang-kadang yang jadi stuntman-nya. Waduh. Di beberapa kesempatan saya juga jadi stunt driver, ada di atas kap mobil di kecepatan tinggi di tengah hutan sambil tembak-tembakan, kameranya saya yang pegang.
jadi wah ini film aksi keren deh gitu. Oke, tapi overall nikmatin Mbak Nuti. Berarti dari ceritanya segala macam sebelum si AA Tubir muncul. Sebelum AA Tubir muncul ya, aku merasa itu agak banyak muatan pesannya. Seperti sekarang itu kayaknya kan lagi tren masalah pertanahan. Satu hari demo kami ricuh. Malamnya saya diculik. Ada beberapa kali diungkit dalam beberapa film Indonesia. Kemudian kondisi sosial lainnya lah. Nah, ini ternyata dimunculkan lagi. Jadi apakah ini merupakan suatu tren baru di film Indonesia? Nah, itu jeng-jeng. Oke, jadi istilahnya menjadikan media film itu memang seperti dalam arti emang dari dulu kan media film dijadikan media untuk memberikan pesan ya, tapi biasanya itu dengan simbol-simbol atau dengan istilahnya secara halus. Tapi sekarang ini kayaknya banyak yang udah mulai berani vokal kali gitu Mbak Tuti ya. Lebih spesifik dan detail dibuat dalam film, dan itu dibuatnya dalam bentuk bukan dokumenter yang biasanya cenderung membosankan, tapi dibuat dalam film aksi, film drama yang menyentuh perasaan penonton, jadi membuat orang tuh makin tertarik untuk menonton, dan tentunya pesan sosial itu masuk ke dalam pikiran mereka secara perlahan. Menarik juga sih strateginya. Oke. Nah, Mas Aska gimana Mas Aska? Sepakat. Jadi film Indonesia kan belakangan ini juga kayak ngasih sesuatu, harus menyuarakan sesuatu gitu. Meskipun nggak ada kewajiban, tapi mereka tuh ada keresahan tersendiri, pengen gatel nih diomongin. Kalau cuman dar-dedor, fafifu, wawes-wawes kan kelihatannya kurang gitu. Jadi mereka harus ada satu pesan tertentu. Terus si Angga juga kayaknya ada keresahan emosional batin sama mendiang Glenn Fredly. Terus ada persohiban si Rio Dewanto, Chico Jericho sama Angga Sasongko, kan mereka udah sohib banget gitu. Kayaknya mereka punya satu visi yang sama nih untuk membuat Ben Jody lebih berpengaruh, lebih dari sekedar kafe-kafe kopi. Kalau kafe kopi kan mereka ngerasa, oh kedai kopi di Indonesia ini udah banyak yang menjamur gitu. Kayaknya mereka cukup lah untuk menyuarakan kopi-kopian lagi atau resep kopi baru lagi gitu. I can make you feel alive. Apa mungkin mau kopi luwak dari tanah Wanareja kan nggak mungkin kan, jadi mereka membuat kita buat yang aksi deh gitu. Sekaligus mungkin Angga Sasongko kayak bikin sesuatu kayak misi balas dendamnya dia dari film Wiro Sableng yang mungkin dibilang kita ngerasa kurang terpuaskan dengan aksi. Oh, masa? Dia punya keresahan sendiri, kayaknya dia lebih idealis nih, punya rumah PH sendiri, dibuatlah di Ben dan Jody gitu, dengan anak-anaknya mereka juga kan, si Rio sama Chico. Ya terjadilah ke sebuah proyek yang kurasa sih jujur, terus punya suara sesuatu yang penting tentang agraria yang disampaikan sama Kak Nuti tadi, terus bumbu aksinya juga nggak setengah-setengah, itu yang menurutku bikin film ini naik kelas gitu, levelnya udah di atas rata-rata menurutku. Jadi nggak setengah-setengah untuk mengeksekusi segala sesuatu aksinya gitu. That's it. Oke, kalau gitu Mas Aska, sisi kuat dari film ini apa nih menurut Mas Aska nih? Sisi kuat, pertama karena dari 2015 balik lagi, Ben dan Jody udah lama banget, harusnya bromance-nya kan semakin kuat gitu. Itu yang menurutku ditonjolkan juga, jadi mereka terasa semakin akrab, terasa semakin natural, kayak bukan acting aja itu manggilnya pun udah Ben dan Jody aja, nggak mungkin mereka ngomongnya udah Rio atau ini, kayaknya udah cocok banget gitu. Terus apa ya, dengan bahasa-bahasa kasar persahabatan kan mungkin dianggap normal ya, jadi kita ketawa-ketawa aja gitu. Beberapa film ngerasa ketika bromance atau apa itu panggil nama istilah lain, rasanya kayaknya baru kenal kenapa so akrab sih. Nah, kalau mereka ngomong kayak nyet itu kayaknya ya udah itu bahasa mereka manggil aja gitu. Itu yang ngerasa nyaman aja di kuping, dan kita ngeliatnya kelihatannya asik juga ya persahabatan mereka, dan diuji dengan aksinya, ditambah Yayan Ruhian dan karakter-karakter lain yang masuk di sini tuh sedikit mewarnai trilogi gitulah Ben dan Jody ini.
Oke. Nah, kalau dari Mbak Nelly sendiri gimana nih melihat film ini, sisi kuatnya apa nih atau nilai positifnya? Kalau aku sih kemarin itu aku salah tanggap. Aku pikir ini film yang ketiga. Ternyata ini jadi yang kedua versi lain, maksudnya gitu ya? Ya, spin off jadinya. Oh Belokan. gitu, iya. Jadi kalau nggak disambungin dari yang filosofi yang kedua sih, filmnya emang bagus sih. Apalagi pesan-pesannya kan emang relate banget sama masa sekarang gitu kan, kayak illegal logging gitu, human trafficking gitu kan. Relate sih, diangkat masukin ke dalam film jadi menarik sih. Jadi kita yang tadinya nggak nyadar gitu ada hal kayak gitu di sekitar kita jadi oh iya ya bener, pas banget gitu ada berita yang kayak gitu loh. Ya. Jadi kayak disadarkan gitu. Betul, berita pengurungan segala macam ya. Relate banget, jadi relate banget. Oke. Mbak Nuti gimana Mbak Nuti? Kalau menurut Mbak Nuti? Aku setuju sama Nelly karena isu atau berita semacam itu tuh sudah sering didengar, dan biasanya kalau manusia itu kan kalau dengar sesuatu yang sudah keseringan malah jadi dianggapnya biasa. Jadi melalui film ini seolah-olah penonton tuh diingatkan dan kamu jangan cuek aja dong, lihat dong sekeliling kamu gitu, seolah-olah itu diteriakan oleh Angga melalui film ini. Dan ya itu tadi dia itu membawa pesan ini dengan bungkus aksi itu ya jadinya membuat penontonnya merasa tidak digurui tapi diingatkan, dan pada saat selesai menonton merasa senang, puas gitu lah. Koreografinya keren ini. Ya, ini tadi barusan saya mau nanya, maksudnya dengan pesan-pesan dalam arti isu-isu sosial ini, kalian merasa digurui gak atau istilahnya merasa tanda kutip dikotbahi soal inilah yang terjadi gini-gini? Gimana? Nih kalau Mas Aska gimana? Tadi kan Mbak Nuti kan merasa tidak digurui. Enggak merasa digurui sih, soalnya itu dekat, permasalahannya itu dekat sama masyarakat kita, society kita, jadi kita nggak ngerasa harus tanam pohon, harus jaga lingkungan, itu tuh kita nggak ngerasa digituin, nggak langsung kayak dosen ngomong, apalagi Ben dan Jody yang bengal-bengalnya gitu, kalau mereka ngomong kayak gitu tuh malah geli jadinya kan gitu. Jadi kita ngerasa ya udah kita kayak stand for mereka berdua gitu. Oh, si Ben ini warga lokal yang merasa daerahnya kayak digusur atau ada konflik. Kita merasa Ben ini juga selengean juga, dia punya sahabat yang harus diselamatkan gitu. Jadi kita ngerasanya ya udah kita harus jangan sampai konflik agraria ini terus kayak gini, terus kayak Yayan AA Tubirnya tuh jangan ngurungin orang dong di tengah hutan gitu. Hutan jadi Tuhan lagi salah ngomong. Untuk bukan jadi hantu ya. Itu dia ya pokoknya nggak ngerasa digurui, malah jadi asik, bener kayak tadi Kak Nuti bilang, flow-nya jadi kerasa masuk di kepala pun dikit-dikit lah gitu. Ya gitu aja deh. Gimana Mbak Nelly, setuju? Setuju lah pasti. Singkat padat seperti yang sebelum tadi ngomongnya gitu ya. Oke. Jadi sesuai dengan ada teksnya. Oke, iya. Benar sih, dalam arti saya juga merasa nih cukup smooth sih, dalam arti mereka memasukkan ceritanya ini kan, karena kita bilang ini ibarat kata kalau kita balapan itu kan ngedrift kan, itu kan belokannya kan tajam tuh ya. Dan misalnya kalau belokannya terlalu tajam dari drama terus misalnya menjadi aksi, itu kan kadang-kadang kan loncatannya kurang halus ya. Nah, di sini kan yang tadi seperti yang tadi saya bilang ini, bagusnya ini di dua film sebelumnya masih setia mengenai perebutan lahan, masih setia mengenai konflik agraria ya kita bilang ya. Dan itu di sini pun jadi dipertajamkan nih, dan di sini pun dipergunakan karena memang semakin banyak nih istilahnya masalah-masalah seperti ini yang akhirnya itu dikemas dengan baik nih, masuknya juga smooth nih dari istilahnya awal, kesannya kayak dari awal pun kita udah dikasih lihat kalian nggak akan nonton yang romantis, nggak akan nonton yang senja-senja bilangnya kalau Mas Aska bilang ya. Gua diculik, gua dipukulin. Ini wilayah yang berbahaya. Tapi dari awal pun udah langsung
udah langsung gitu tuh, istilahnya udah langsung gebak-gebukan tuh sama istilahnya orang sewaan kita bilang nih. Satu hari demo kami ricuh. Malamnya saya diculik. Dan itu dia bagusnya sih. Nah, terus belum lagi tadi aksinya Mbak Nelly ya, Mas Aska ya, Mbak Nuti ya, saya koreografinya itu menurut saya sih itu sih gila juga sih dalam hand combat itu. Wow. Gimana menurut kalian gimana nih kalau masalah aksinya nih? Siapa? Boleh Mas Aska, kan Mas Aska udah langsung mau ngomong tadi. Iya, lanjutkan. Dari aksi, kayaknya setelah film ini, kan dari dulu kan Yayan Ruhian tuh selalu dibilang Mad Dog gitu. Ini baru asik. Ini baru ada gregetnya. Tapi setelah film ini kayaknya kita mulai terdistrik. Atubir gitu. Jadi ini ada sesuatu impact. Iya, dia lepas dari salah satu karakter lama yang udah lama melekat, dia muncul di Atubir. Jadi banyak orang awam yang Atubir itu siapa gitu. Mereka nggak tahu, makanya setelah nonton film ini mungkin mereka penasaran. Soalnya karakter dia juga lumayan penting, terus impactful juga gitu ke dalam satu plot gitu. Bukan asal gebuk-gebuk doang, tapi dia sesekali ngeluarin line komedi yang oke banget gitu kan. Terus actingnya juga bikin meningkat gitu. Dari segi acting tuh Yayan Ruhian nggak cuma asal gebuk, asal berantem doang gitu. Dia dikasih dialog panjang tuh sekarang udah bisa tektokan. Itu yang bikin ini udah semakin sempurna nih orang gitu tuh loh. Itu yang bikin menyenangkan filmnya. Betul. Dan istilahnya ya itu mau sesangar apapun tampangnya, sesangar apapun kita ingat si Mad Dog, tapi bisa ngelawak. Nah, pokoknya kalau kalian ngelihat Yayan Ruhian pakai singlet putih, udah kalian minggir aja, itu udah respect, udah keren dah. Gitu aja. Jangan dilawan dah. Jangan dilawan. Aduh. Belum lagi apa kalau Mad Dog kan greget. Kalau ini kopi kolak. Iya, benar. Nggak semua emas itu nggak semua orang itu orang Jawa gitu ya. Apalagi Sunda kan nggak mau disamain sama Jawa kan. Makanya itu dialog ikonik juga dari Yayan Ruhian. Semoga nih di lain waktu nih kalau saya manggil Mas nih, nggak tahu jangan dibalikin gitu ya, waduh. Kalau Aska masih bisa. Kalau Mas Aska masih bisa, dia kan. Padahal nggak mau dibalikin bilang Mas juga sih. Ya terlanjut ya. Maunya adik ya, Dik. Adik, maunya adik. Gini juga. Oke. Gimana Mbak Nelly nih? Soalnya Mbak Nelly kan juga kesengsemnya sama si Atubir dari poster. Iya, itu aku sepanjang film itu dari awal itu aku tuh nungguin kapan ini keluarnya itu Atubirnya gitu. Itu juga aku maraton movie sama film Jasmam. Terus Aska ngasih tip, mending ini dulu deh daripada Jasmam dulu katanya gitu. Ya udah akhirnya iya benar ternyata. Sarannya ternyata benar. Terpuaskan banget memang. Banget ya. Jadi nggak puas banget baru nangis ya. Iya benar. Oke, Mbak Nuti gimana Mbak Nuti dari koreografi aksinya segala macam? Aku bilang koreografinya Kang Yayan itu sudah tingkat tinggi ya, karena dia bisa membedakan antara dia bisa menempatkan karakter yang tidak bisa berkelahi dengan orang yang punya keahlian bela diri. Dia itu adegannya itu jauh berbeda. Itu mungkin bisa jadi didapat dari pengalamannya selama berkecimpung di dunia Hollywood, sama juga kemarin tempat jadi koreografer film di Malaysia, dan juga sekarang kan di Indonesia dia selalu diminta terus. Nah itu tuh penampilan pembedaan itu begitu nyata kalau diperhatikan seksama, sehingga itu buat penonton yang seneng genre aksi itu benar-benar keren deh. Thumbs up 4 udah bener deh gitu. Paling suka koreografinya sih. Karena susah untuk bikin kayak gitu tuh. Bener. Ngapalin dialog itu ngapalin gerakan. Iya, salah dikit kepentok ya. Kepentok tangan orang, masih kepentok gebuk gitu. Betul. Tapi saya setuju sih sama Mbak Nuti sih, soalnya kita lihat itu koreografi untuk si Ben sama Jody cara berantemnya itu kan berantem ala-ala Street Fighter, dalam arti ala-ala pertarung jalanan misalnya, apapun dipakai. Dan modnya buat ini defensif kan, jadi bukan yang dia tiba-tiba pasang kuda-kuda kayak Iko Uwais, tapi dia udah pakai alat seadanya atau pukulannya juga enggak yang proper gitu loh. Jadi kelihatan ini
orang baru belajar silat atau orang baru bertahan hidup melawan tubir yang memang ngeri gitu ibaratnya. Soalnya ini keren juga sih, yang apalagi si Altubir lawan si Rinjani, Tambora kan itu kan ganti-gantian tuh istilahnya. Wah itu sih, wah itu gila sih menurut gue sih, keren sih itu sih, keren. Nah tadi kita udah ngomongin soal soal kelebihan-kelebihan baik itu dari aksi ataupun misalnya komedi-komedinya ya. Komedinya juga punchline-nya juga cukup oke sih, dalam arti ya dari Rambo lah, Chuck Norris lah, dari Godam lah, atau dari yang lain lah, kita ngomongin Kopi Kolak lah. Ya Kopi Kolak itu benar-benar sih. Kopi Kolak tuh bagus tuh. Itu benar-benar sih itu. Aduh. Nah, sekarang ini kita ngomongin mengenai istilahnya apakah ada kekurangan nggak di dalam film ini yang kalian rasakan? Kalau dari Mbak Nelly? Kalau aku ya yang pasti kalau kurang ya pasti CGI aja kurang lah ya. Tahu sendiri lah tembakan-tembakan kayak gimana sih gitu kan. Ya tapi ya masih bisa dinikmatin lah gitu. Untuk film Indonesia. Dan semuanya itu semua kekurangan itu tertutup sih sama aktingnya Tubir. Oh, bukan sama ototnya si Ben ketutupnya. Salvo lagi ngangkat kayu gitu kan, ala komando si Arnold itu, kayu. Iya ya. Aku salutnya itu sama Yayan itu. Jadi biasanya kan kita kalau ada film yang orangnya hebat gitu, misalnya kayak Sangar gitu, tapi ternyata dia kayak bodoh gitu, maaf ya ngomong. Tapi di sini kan enggak, kalau si Atubir ini enggak kan, enggak terlihat kayak bos yang bodoh gitu. Ya sesuai dengan karakternya di sana gitu. Enggak gampang ditipu, enggak gampang dibodohi sama si Ben and Jody ini kan. Enggak segampang itu maksudnya gitu. Ya seneng aja di situ. Biasanya kan kalau kita suka ngeliat di mana ya, komik lapan atau apa gitu tuh. Kayak film komedi yang antagonis yang penjahatnya ini kayak ternyata bodoh gitu. Di sini kan enggak gitu. Iya. Kelihatan, wibawanya kelihatan gitu sebagai penjahat. Sebagai bos level ya, level ya, bos. Benar. Nah, Mas Aska gimana Mas Aska? Karena judulnya ini kan Ben dan Jody gitu. Tapi spotlight utamanya atau spotlight segala subplot-subplotnya kayaknya terlalu banyak. Dan karakter yang dikenalkan itu dari awal itu udah sebenarnya terlalu banyak gitu menurutku. Jadi warga Wanarjanya itu untuk karakter pembantunya yang membantu Ben dan Jody untuk survive itu tiba-tiba ada 4 langsung dalam satu film tuh kayaknya terlalu banyak. Ditambah gengnya Yayan Ruhian itu anak buahnya kroco-kroconya juga ada 4 kalau nggak salah, 4 atau 3 gitu. Jadi kita harus mengenal satu persatu dari awal itu kayaknya satu film kayaknya kurang efektif gitu. Kayaknya terlalu banyak Ben dan Jody-nya spotlight-nya ketutupan gitu. Terus yang mencuri perhatian juga toh pertarungan antara Bora Jani lawan Yayan Ruhian gitu. Mereka berdua mungkin dekatnya di bromance. Tapi ketika mereka melakukan aksi atau apa itu kayak kurang aja gitu. Jadi kesannya terlalu banyak karakter yang dikenalkan aja itu. Kita kaget. Oke. Iya tadi itu lupa bilang tuh itu pembangunan dari setting kampungnya keren juga ya. Yes. Buat semua itu total gitu. Itu bingung tuh berapa lama tuh ya buat. Ya itu dia. Kalau nggak salah 21 hari apa berapa hari deh itu mereka syuting di sana, karantina nggak balik-balik, bikin. Dan kalau mau spoiler ada di trailer juga sih. Itu kan desanya juga dihancurkan kan. Jadi mereka bangun sendiri, buang sendiri, dibakar sendiri gitu. Totalitas memang. Iya benar. Ya. Oke. Kalau Mbak Nuti gimana Mbak Nuti? Apakah ada kekurangan yang dirasakan nggak di film ini? Aku sama kayak Aska, merasa terlalu banyak karakter baru yang dikenalkan dan sepintas-pintas. Jadi ya kalau cuma sambil lalu aja dengan tetap menonjolkan Ben Jody ya tentunya nggak masalah. Cuma jadinya bikin penasaran kan nih sebenarnya kenapa sih kemudian kampung itu kok kayaknya aneh banget tiba-tiba muncul gitu. Harusnya kan susah ditemukan tapi terus tempat persembunyian, tempat orang-orang itu dikurung juga harusnya kan sulit ditemukan, tapi kok kayaknya muter-muter gampang, simpel banget gitu. Jadi
agak sesuatu yang kurang bisa diterima, tapi ya bisa juga diterima gitu ya. Agak aneh, agak mengganjal gitu lah kalau aku bilang. Tapi secara keseluruhan sih udah lumayan sih. Cuma itu aja sih kekurangannya. Mungkin kalau ada narasi sedikit itu yang menjelaskan bagaimana kenapa itu tersembunyi, dikatakan tersembunyi dan seterusnya mungkin itu lebih bisa diterima oleh orang-orang yang kadang-kadang suka mempertanyakan detail-detail komplit kayak gitu. Kalau yang lainnya aku bilang kampung tetap bagus, walaupun kalau mungkin ada yang ada yang menjanggal sedikit. Kemarin ada salah satu teman bilang itu tuh benernya di kampung terpencil atau gimana, tapi kok ada sesuatu, saya nggak ngelihat sih, ada suatu peralatan yang agak modern di situ. Nah itu benar nggak? Itu coba kayaknya harus dilihat lagi. Saya sendiri belum sempat mendengar missing details gitu ya. Ya. Perabotan maksudnya ada perabotan yang ada peradaban lah ibaratnya. Oh, peradaban. Oke. Ada teknologi lebih maju gitu mungkin. Kayaknya sih mungkin mereka itu bukan desa tertinggal ya, tapi mereka itu cuman tersembunyi kali ya. Mengungkapkan diri juga ya bisa ya. Istilahnya seperti itu sih. Soalnya kan yang mereka kan bilang bahwa kampung mereka akan digusur juga kan, mau diusir juga ya kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah tangkap ya. Iya, ada kayaknya. Iya. Nah, kalau desa tersembunyi, kenapa sulit sekali ibaratnya menemukan tempat persembunyian yang juga tersembunyi itu. Jadi itu agak aneh gitu di situ. Tapi itu aja sih. Saya setuju sih di kala Ben dan Jody itu bisa mengantarkan mereka ke si Atubir kan. Kenapa? Karena mereka kan pas melarikan diri kan mereka kan udah nggak ngeliatin peta, mereka kan asal nunduk, asal menyelamatkan diri dari tembakan. Mereka kan nggak asal aja nih dari arah mana ya. Itu sih emang itu sebenarnya itu satu kita bilang satu kekurangan, tapi karena ini film aksi kayaknya ya terima-terima aja lah kita bilang nih. Nah kalau itu bagi saya sih bukan kekurangan, walaupun itu menurut saya itu nggak masuk akal. Yang menurut saya itu agak kurang itu adalah pace dari drama itu agak panjang. Kadang-kadang itu misalnya pace, misalnya dia itu pas waktu terluka lah, atau pas dia ketakutan, atau pas misalnya drama itu jadi istilahnya naik turunnya kendor, benar. Nah, kalau justru saya sempat ngomong ini harusnya ini kalau durasinya agak dipendekin dikit tuh, itu dibuang-buangin dikit tuh, istilahnya nggak usah terlalu panjang lah, yang drama-dramanya dikit itu mungkin lebih perfect sih kalau menurut saya sih, seperti itu sih. Nah, kalau mengenai banyaknya tokoh dalam arti si Rinjani, si Musang, si Jago, si Tambora itu mungkin dipersiapkan, atau istilahnya kalau suatu saat pengen diangkat, dalam arti ibarat kata kayak film Black Widow. Dalam Black Widow namanya Black Widow, kita mikirnya si Natasha. Nah ini Ben Jody kita mikirnya Ben Jody doang. Ternyata itu di Black Widow itu banyak karakter-karakter lain yang dipersiapkan suatu saat akan muncul. Nah ini menurut saya sih seperti itu sih, Mas Haska Banduti sih. Setuju nggak? Sudah diduga, sudah tercium bau. Sudah terbaca ya. Pertanyaannya kalian sudah terbaca. Menurut kalian kalau dibuat setuju nggak? Setuju tidak setuju, tapi udah ada aroma kalau Ben dan Jody dan J. Jadi kita anggap mikirnya pasti udah ada Bora dan Jani, B dan J juga yang akan bikin spin-off-nya gitu. Pengen membahas tentang si Wanarjanya ini gitu. Itu yang mungkin akan membuka seberapa ketersenjangannya kah dia dengan puskesmas sekitar yang mungkin jaraknya berapa menit, berapa jam itu, kenapa ada panah gitu. Dan kalau mau ngomongin balik lagi ke missing details ya, si Bora itu kan tinggal di hutan, dia jauh dari peradaban gitu. Tapi kalau kalian sadar, sepatunya itu sepatu Converse kan trepes ya, dia kalau di hutan kan pasti licin ya. Itu kalian mikir si Bora kelakuannya main hutan tapi pakai sepatu Converse kan licin ya. Ini nggak pakai sponsor tapi kesannya kok ini nggak nyaman, ini
sepatu gunung kayak atau apa gitu. Kalau sendal Wiro Sableng kan mungkin makin Iya kayak sense Sableng gitu ya. Masih nyambung ya. Sepatu cats lah ibaratnya gitu. Kenapa sepatu yang trapeze gitulah. Jadi hal-hal kecil dan tentang peradaban yang dia bilang Kak Nuti tadi itu. Ini nggak make sense gitu. Ke kanan ada kota, ke kiri ke desa. Tapi jaraknya ini berapa malam untuk mengakses ketersesatannya Ben dan Jody itu. Kita ada missing di situ. Semoga di Bura dan Jadi dijelaskan, oh kita ini nggak dapat BPJS atau nggak dapat listrik ya, nanti isu-isu lain silahkan dibahas dah. Atau apa desanya ternyata itu desa kayak The Village ya. Iya, itu dia. Menutup diri. Pas pada pakai panah tuh ngapain? Emang kalian nggak punya WA, nggak punya HP untuk beli galon di kota gitu loh? Sinyalnya belum dapat kali Mas di situ. Ya itu. Harus pakai telepon satelit Mas. Ya. Oke. Mbak Nuti gimana Mbak Nuti? Masih perlu perlu dilanjutin nggak nih dengan karakter baru? Menurutku tergantung genrenya dulu. Kalau aksi saya setuju, kalau drama jangan dulu deh. Oke, aksi aja ya biar kita mau tahu nih Mas Angga nih ngutak-atik aksinya kemana lagi nih ya. Segila maksudnya dalam arti kita bilang sebad es apa nih istilahnya. Betul. Seperti itu. Nah, Mbak Nelly gimana Mbak Nelly? Tadi setuju aja setuju apa nih? Ya kan karena kita kan dikenalinnya sama 3 sosok tadi itu kan pas ngelihat mereka lagi beraksi gitu kan, action. Jadi ya kalau emang mau diangkat jadi film lagi ya harus nonjolin actionnya lah, nggak mungkin jangan dramanya. Nanti justru kita penasaran sama aksinya bukan sama drama keluarga mereka yang pada hilang gitu. Dan A.A. Tubir juga nggak diperlihatkan mati loh. Jadi mungkin ada harapan kan A.A. Tubir bakalan ngelawan. Bisa juga ya. Membalas dendam kakaknya ya. Atau siapanya lah Isa ya. Segala macam lah. Jadi harapannya Nelly mungkin bakalan A.A. Tubir muncul lagi ya. Iya, pakai kaki palsu gitu kan. Ngeri. Minumnya minum kolak ya, bukan minum kopi lagi. Iya. Tapi kalau mau dibikin ini sih kayaknya emang udah kelihatan sih. Kan kemarin juga sempat mampir ke Cilegon kan, yang anak-anaknya Pak Hamid. Cuman aku nggak sempat ngelihat soalnya jam kerja. Dari situ aja kan udah. dari situ aja udah kelihatan kan bakalan di up gitu. Oke nih seru banget. Tapi kalau kemarin Atubir yang ke Cilegon aku kejar pasti. Yang mana? Cari alasan itu. Dia kan masih ada harapan. Nanti Asyapmen datang kok. Oh gitu ya. Waduh, tetap kejar ya, harus semangat nih. Iya. Kejar Atubir. Oke. Ini thank you banget nih untuk Mbak Nelly, Mas Aska, Mbak Nuti nih untuk ngobrol-ngobrol mengenai film Ben and Jody yang mana ini bisa dibilang ini berhasil menurut saya. Ini belokannya cukup halus, cukup smooth dan cukup berhasil seperti itu. Jadi untuk para sahabat nih jangan lupa nonton Ben and Jody ini karena aksinya benar-benar wah gila deh, pokoknya benar-benar gila deh. Ini benar-benar ya bukan kaleng-kaleng lah, bukan main-main lah istilahnya. Ini koreografinya nih. Relatif. Oke, sekali lagi untuk kalian nih, terima kasih nih untuk para sobat nih karena sudah bergabung dengan kami, dan semoga kita akan bertemu di episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you.